Oke, selamat berjumpa kembali dalam dialog solusi sumber daya manusia, solusi SDM dari 96 FM Mercury bersama teman-teman Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Dan hari ini kita pure dengan teman-teman MSI, ada dua nanti yang sudah hadir. Ini adalah Mbak Farah Almas, ya, masih dari generasi apa namanya, mobil itu ya, produsen mobil. Oke, apa kabar? Selamat pagi Farah. Pagi Mas Aldi, pagi juga sahabat Mercury, sehat? Sehat ya, alhamdulillah sehat. Dan selain Farah, nanti juga ada Ibu Novia Ningtyas-Tuti, CEO dari MSI yang sedang di perjalanan. 1 kali 60 menit kita akan membahas tentang wawancara berbasis kompetensi untuk seleksi karyawan. Seperti apa ini, Far? Oke, mungkin sebagai awalan gitu ya, kalau ngomongin wawancara itu umum gitu ya Mas Aldi ya. Betul. Banyak orang tahu, banyak orang siapa sih yang nggak pernah diwawancara gitu kan. Nah, cuman sebenarnya di wawancara itu banyak banget pendekatannya, tekniknya gitu yang mungkin di luar sana banyak nih sahabat Mercury atau orang-orang nggak tahu gitu. Nah, salah satunya adalah wawancara berbasis kompetensi untuk seleksi karyawan ini gitu. Jadi kalau ngomongin seleksi karyawan, prosesnya kan banyak gitu ya. Biasanya ada psikotes gitu ya, kemudian ada wawancara juga. Kalau perlu ada tes bidang, ada skill test dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk kompetensi wawancara berbasis kompetensi ini itu merupakan sebuah pendekatan sih Mas Aldi gitu yang digunakan untuk wawancara dengan namanya juga berbasis kompetensi gitu. Jadi pedomannya atau acuannya itu dari kompetensi begitu. Ya, yang paling bisa mudah dipahami kalau kemudian dibandingkan dengan wawancara-wawancara yang lain, apa Far bedanya dengan yang berbasis kompetensi ini? Oke, itu menjawab salah satu pertanyaan kita juga nanti Mas Aldi. Oh, jadi gitu ya? Iya, kalau bedanya itu kalau misalkan berbasis kompetensi sudah ada pedomannya gitu ya. Jadi sudah ada pedoman kompetensinya. Tapi kalau wawancara umum itu biasanya pedomannya ya cuman kita wawancara untuk mengetahui 1-2 hal gitu, tujuannya ke sana. Tapi kalau misalkan kompetensi itu ada acuannya gitu ya. Terus kemudian dari wawancara yang kita terima atau informasi yang kita dapat itu nanti kita kelompokkan gitu ya untuk mengkode gitu Mas ya. Kira-kira sebenarnya ini dari wawancara ini masuk ke kompetensi yang mana gitu. Jadi dasarnya sudah ada, panduannya sudah ada gitu. Jadi nggak asal nanya dan basicnya itu memang benar-benar kompetensi yang dipunya gitu. Dan yang dibutuhkan tentunya betul, begitu ya. Sesuai jabatan yang dibutuhkan. Oke, artinya kalau gampangnya bicara itu dibandingkan dengan yang konvensional itu lebih bebas untuk bertanya, ya. Kalau yang basisnya kompetensi itu ada pakem-pakem gitu ya. Betul, ada pakem-pakemnya, ada panduannya. Dan tidak boleh keluar dari situ ya. Betul. Nah, apakah boleh disebut bahwa wawancara yang berbasis kompetensi itu lanjutan dari wawancara konvensional? Apakah selalu seperti itu atau tidak? Atau bagaimana dalam implementasinya, Far? Biasanya kalau wawancara berbasis kompetensi ini tuh memang digunakan untuk pencarian karyawan itu Pak S ya gitu atau promosi misalkan mengetahui kompetensi dari sebuah jabatan yang dituju begitu. Nah, kalau apakah itu kelanjutan? Biasanya enggak. Bukan itu ya? Bukan. Jadi bukan kelanjutan, memang berdiri sendiri gitu. Karena memang ya itu tadi saya informasikan bahwa tekniknya banyak. Tinggal kalau mau interview mau pakai yang mana nih? Mau ya udah open question aja tanpa pedoman gitu kan? Atau mau pakai kompetensi atau mau pakai behavioral event interview gitu ya. Itu banyak sih pendekatannya. Dan pendekatan kompetensi ini yang memang menunjukkan kemampuan ya. Kalau misalkan kompetensi itu kan ngomongnya sudah kemampuan dari pemegang jabatan atau orang yang diseleksi itu tadi gitu. Jadi berdasarkan hal atau perilaku yang memang sudah ada di pedoman itu tadi. Ya. Artinya wawancara berbasis kompetensi itu bisa juga dilakukan untuk ketika kita rekrut baru ya, bisa ya?
Sebenarnya Bukan cuman sekedar misalnya, oh ini mau naik jabatan nih, kita adakan interview lagi gitu, baru itu kemudian basisnya kompetensi. Atau sejak awal ketika kita mencari karyawan baru itu bisa menggunakan wawancara yang berbasis kompetensi ini. biasanya kalau kompetensi ini itu digunakan untuk yang nggak entry level, Mas Aldi gitu. Karena kan ngomonginnya adalah kompetensi, Sudah berarti ada sudah ada kompetensinya, kompetensinya, begitu sudah ya. ada kemampuan yang memang dibutuhkan gitu kan. Kalau misalkan fresh graduate atau entry level itu biasanya pakai BII bisa gitu ya, atau BCA mungkin gitu ya. interview. BII, Karena ini BCA. sebutannya kalau berbasis kompetensi itu CBI. Gitu, jadi competence based interview gitu. Nah, CBI itu yang memang dikenal gitu, Mas Aldi. Dan ini karena tadi ya saya bilang butuh pengalaman, butuh kompetensi atau kemampuan tertentu. Jadi kalau untuk seleksi lebih baik gitu ya digunakan untuk yang tidak entry level gitu. Jadi kalau mau rekrut manajer masih bisa tuh pakai assessment gitu. Tapi karena cenderung biayanya cukup mahal sih. Ke yang mana ini? Yang ini CBI Yang kompetensi, ini betul CBI, oke. betul. Jadi biasanya memang tidak digunakan untuk pelamar-pelamar kerja yang level staff atau entry level kayak gitu. Kalau itu cukup psikotes aja udah cukup sih. Psikotes dan wawancara yang pendamping psikotes pakai BEI itu udah cukup. Gitu. Jadi kalau yang CBI ini memang artinya jangan tidak digunakan untuk in general begitu ya. Betul. Selain sesuatu juga kebutuhan. ribetnya, selain juga Betul. ada pertimbangan-pertimbangan cost-nya. Kenapa cost-nya jadi lebih mahal? Karena mungkin asesornya atau interviewernya itu memang harus yang lebih berpengalaman begitu ya. Betul, dan juga biasanya kalau CBI ini tidak berdiri sendiri gitu, Mas Aldi. Kalau dalam jasa kami gitu ya, itu penanganannya bergabung atau bersama dengan assessment center kompetensi. Gitu. Jadi tools salah satu tools dari assessment center kompetensi gitu. Ya, artinya memang ini ada pakem yang diakui bukan diciptakan oleh MSI begitu ya, tapi ini memang sistem yang dipakai oleh cukup banyak perusahaan-perusahaan seperti MSI begitu ya. Jadi kalau ngomongin pakemnya gitu ya, sebelum kita melakukan CBI ini, otomatis kita sudah punya acuan kompetensinya ya Mas ya. Nah umumnya itu namanya adalah kamus kompetensi gitu. Nah setiap perusahaan itu punya dan berbeda-beda biasanya. Didasarkan sama apa? Tentunya didasarkan dari visi misi perusahaan, kemudian culture-nya, value yang ditanamkan gitu ya dalam perusahaan. Nah itu nanti hasilnya gitu ya, itu akan diramukan pada kamus kompetensi. Tujuannya apa ya? Kita tahu ketika perusahaan itu butuh misalkan manajer pemasaran gitu ya. Nah manajer pemasaran ini yang seperti apa sih kompetensinya yang dibutuhkan sama perusahaan tersebut gitu. Nah itu disesuaikan di sana. Makanya untuk kamus kompetensinya itu juga nggak bisa asal comot gitu. Jadi memang disesuaikan. Apakah wawancara berbasis kompetensi atau CBI ini sudah bukan sesuatu yang baru, artinya sudah cukup banyak dikenal, atau masih banyak juga para pengelola SDM atau teman-teman HR yang belum familiar dengan CBI, kondisi kekiniannya? Kalau dibandingkan dengan BEI itu lebih famous BEI gitu karena lebih umum, lebih mudah, lebih banyak dipakai. Kalau gitu. BEI itu apa? Behavioral Event Interview gitu. Jadi berbasis perilaku di masa lalu gitu. Jadi pengalaman gitu. Ya kayak interview kerja gitu Mas gitu. Tapi kalau sama sih menggali pengalaman, tapi pengalaman yang seperti apa gitu kan yang di CBI ini gitu. Jadi pengalaman yang perilakunya itu menuju ke kemampuan seseorang. Oke. Gitu. Yeah. Dan lebih umum BEI sih gitu. Kalau CBI itu memang banyak praktisi yang tahu, cuman tapi belum cuman kan kalau mau berkenan untuk melakukan CBI mengimplementasikan. harus ada kamusnya nih gitu. Nah penyusunan kamus itu kan nggak mudah gitu ya Mas Aldi. Misalkan dari suatu perusahaan ada berapa jabatan gitu ya, terus kompetensinya ada berapa. Nah itu perlu waktu juga gitu untuk menyusun itu. Artinya dengan kata lain, kalau BEI itu bisa dilakukan oleh internal, kalau CBI ini kemungkinan belum semua teman-teman di internal itu paham.
dan bisa mengoperasionalkan. Betul, karena toolsnya harus lengkap dulu. Toolsnya harus lengkap dan tadi Iya. itu juga harus ada inline dengan Assessment center. assessment center Iya, ya. biasanya digunakannya di assessment center. Mhm. Gitu. Dan untuk itulah kemudian MSI melengkapi teman-teman Betul. HR begitu ya. Itu dengan jasa kami tentunya. Oh, iya gitu. dong, iya dong, ya. Tetapi artinya kemudian orang yang masih belum ingin melakukan harus tahu hari ini kita mengangkat ini, orang harus tahu bahwa seberapa penting dan sepenting, maksudnya oke apa sih dibandingkan BEI, CBI ini supaya bisa digunakan di perusahaan-perusahaan. Apa Pak pentingnya CBI ini? Seperti biasa Mas, untuk mencari orang untuk mencari individu gitu ya dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatannya. Itu fungsinya, fungsi utamanya itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi gitu ya orang-orang yang kompetensinya itu cocok gitu. Nah kalau misalkan nggak cocok kan nanti nggak bisa menjalankan jabatannya dengan optimal kan gitu. Ya artinya dibandingkan dengan BEI, CBI ini lebih bisa melakukan mapping dengan baik, bisa memfoto orang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan begitu ya. Oke, kita ke penelpon sebelum kita ke iklan. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sahabat setianya talk show kita di Selasa pagi. Apa kabar Pak Sumarwito? Baik, Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Monggo silakan. Jadi kompetensi itu sebentar. Kadang-kadang tidak bisa 100%. Ya, pasti dipengaruhi oleh pengujinya juga. Ya, suatu contoh. Satpam Bank, itu aja, Satpam Bank aja. Satpam satuan pengaman lah, kok dikongkon melayani tamu, toko tamu kan gitu, itu kan sudah tidak benar kan? Bayarannya ada gak double pisan. Iya kan? Terus juga pilih kadang-kadang gini. Ada yang satuan pengaman itu yang daftar yang cewek. Wah, cewek itu siapa? Iya kan? Ya. Gak ruwo cewek itu lek didu polwan ae menang cewek iku. Ya, satuan pengaman tapi wedok. Ya, sing uji wedok gak payu. Lek sing uji lanang payu. Nah, itu hal-hal gitu loh. Dan kadang-kadang ada yang tidak bisa melayani tapi untuk pengamanannya bagus. Jadi repot. Jadi kalau itu mesti ada beda-beda penilaian lah Mas ya. Jadi kalau soalnya saya amati saya satuan pengaman saya untuk perusahaan saya perempuan Mas, gitu. Cantik tapi pinter bela diri. Ya, saya tugasnya ya cuma pengaman tok, gak dikongkon macam-macam. Ya. Gimana Pak itu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak tahu apakah Farah tidak kesulitan untuk menjawab karena yang dicontohkan ini satuan pengamanan begitu ya, security. Monggo silakan. Tapi intinya menurut Pak Sumarwito bahwa basis kompetensi itu ada ketergantungan juga, tergantung dari interviewernya atau nggak tahu apa istilahnya asesor atau apa. Kalau itu tidak bisa menjalankan dengan baik ya hasilnya bisa melenceng. Kalau di situ betul memang ya. Jadi gini Mas, untuk meminimalisir yang namanya bias atau mungkin kesalahan penilaian begitu ya dalam proses BEI, CBI atau assessment center, maka di dalam assessment center itu toolsnya tidak satu. Jadi CBI itu tidak berdiri sendiri. Oke. Gitu. Jadi banyak banget metode mulai dari ada studi kasus gitu ya, kemudian presentasi, kemudian ada salah satu alat seperti Intre, kemudian ada role play gitu ya. Jadi gandengannya tuh banyak gitu dan dia nggak berdiri sendiri untuk menentukan atau mengeluarkan penilaian. Oh dia kompetensinya misalkan contoh leadership gitu ya, leadership kepemimpinan atau pemecahan masalah gitu. Nah itu nggak berdiri sendiri gitu. Jadi didasarkan dari beberapa alat atau metode gitu. Jadi lebih
lebih valid Yeah, gitu. yeah, yeah, Nah, kalau yeah. misalkan dia berdiri sendiri kan nggak ada tuh yang mengcompare atau melihat konsistensi apakah memang individu ini berkompeten di unit kompetensi itu gitu kan. Nah, lebih ke arah sana sih gitu. Dan kalau ngomongin kenapa kok tadi ya Security. terus harus ada pelayanan juga gitu. Itu Ini kan kembali melanjutkan lagi. yang minggu yang lalu ya Sebenarnya sama kembali Mbak lagi Rina. kebutuhannya karena ya bisnis prosesnya, kebutuhannya, terus juga terkait dengan kenapa kok harus cewek gitu kan. Ya kalau cewek biasanya kalau setahu saya nih Mas ya, kenapa kok butuh cewek? Karena ada beberapa pengamanan yang dibutuhkan untuk menangani khusus perempuan. Jadi contoh meraba semua anggota badan ketika pemeriksaan barang mau keluar Ketika masuk. terduganya itu perempuan, Betul, harus diperiksa oleh perempuan. betul, Kalau kan bahaya ya. kalau yang cowok yang meriksa ya ya jadi nggak jadi meriksa ya. Iya, lebih ke arah sana sih. Iya, itu. Jadi, tapi Pak Sumarwito, kenapa kemudian seorang security itu harus juga paham tentang pelayanan? Kita bayangkan saja kalau kita sekarang masuk ke bank, apapun lah ya, bank pemerintah pun juga melakukan gitu ya. Pertama kali kita bertanya selalu kepada orang yang ada di garda paling depan dan itu adalah security gitu loh. Bayangkan kalau kemudian security-nya itu tidak bisa menjawab atau Kak lo. Ya kan? Kalau security-nya Kak lo gitu ya gimana? Kesel juga kita kan. Nah, makanya mungkin dalam tahap-tahap tertentu dia harus punya kualifikasi untuk bisa melayani sih kalau saya kayak begitu ya. Tetapi mungkin nggak CBI ini digunakan untuk kompetensi satuan pengamanan? Enggak ya? Kalau bisa. itu bisa juga ya. Cuman levelnya Mas kembali lagi. Ke bawahannya. Gitu ya. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf agak terlalu ini ya. Iya, jadi kalau Kerendahan security yang levelnya staff gitu ya, berarti ya pakai BI aja udah cukup. Tapi kalau misalkan dia sudah sampai ke manajer security-nya gitu ya atau mungkin kepala bisa pakai itu ya. itu bisa pakai CBI. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih Pak Sumarwito. Silakan untuk Anda yang lain bergabung di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300009 setelah pesan-pesan. Ya, oke, masih dengan pembahasan wawancara berbasis kompetensi untuk seleksi karyawan. Terima kasih tadi yang Pak Sumarwito yang sudah mewarnai diskusi saya dengan Farah. Sembari kita juga masih menantikan kehadiran Ibu Novi ya. Mudah-mudahan bisa segera sampai. Pak, kita lanjutkan ya. Terkait dengan selalu saja ya, setiap apapun toolsnya pasti punya kelebihan dan kekurangan dong. Nah, CBI ini kalau boleh dibahas lebih detail, apa aja kelebihan-kelebihannya dan tentu saja ada catatan-catatan kekurangannya dari pengimplementasiannya. Oke, kalau kelebihannya pertama CBI ini lebih komprehensif gitu ya Mas ya untuk melihat apakah kompetensi yang dimiliki seorang individu itu sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan gitu. Karena CBI tidak berdiri sendiri tadi, jadi dia akan lebih komprehensif nanti hasilnya begitu. Terus kedua CBI ini sebenarnya cukup praktis ketika ada panduannya gitu. Jadi interview itu lebih mudah karena sudah ada nih gitu ya panduan atau apa saja yang memang harus digali ketika proses interviewnya. Begitu. Dan CBI ini juga memang salah satu tools yang bisa dikatakan. Ada Bu Novi, ayo gabung. Sudah terlambat kok malah nunggu di sana ya apa coba. Ayo sini bekerja. Kerja dulu. Gak apa-apa. Ya kami tahu kesibukannya lah ya. Iya, jam terbangnya dari tinggi. luar kota tadi. Ya, kantor baru, rezekinya makin kenceng. Amin, alhamdulillah. Ya. Ini kali pertama setelah Bu Novi ngantor di ini ya, Di apa namanya? share Ya. Apa namanya? Section 1. Section 1. Ya, Blok F nomor 15. Oke, selamat menempati kantor baru, sukses Bu Novi. Terima kasih. Selamat Mas datang Adi. kembali ya. Iya. Kelihatan wajahnya masih capek banget ya. Karena baru datang tadi pagi ya. Oke. Iya. Nah, ini kita lagi ngobrol tentang wawancara berbasis kompetensi. Iya. Farah masih ingin melanjutkan soal kelebihan dan kekurangannya, nanti Bu Novi melengkapi ya. Oke. Silakan Farah, lanjut Farah. Lanjutnya ke kelemahannya Mas ya. Mungkin CBI ini kelemahannya adalah
sebelum dilakukan gitu ya, pedomannya itu sudah harus ada dulu gitu. Jadi persiapannya sebelum CBI itu harus lengkap dulu itu. Terus yang kedua mungkin cost-nya gitu, karena membuat pedomannya, kamus kompetensinya dan juga melakukan CBI itu memang biasanya membutuhkan cost yang lebih daripada wawancara biasa atau wawancara yang berbasis PEI lah katakan gitu. Itu sih, mungkin Bu Novi mau menambahkan. Gimana yang dibicarakan depannya apa? Tapi mungkin langsung ke ininya ya Mas, kelebihan kelemahan gitu ya? Ya, tadi kita sudah dibantu Farah untuk memahami tentang paling tidak benchmarknya itu dengan PEI. Jadi ada PEI, ada CBI. Nah, karena hari ini topiknya kita CBI, kita sudah sampai pada kira-kira untuk tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Supaya orang makin sayang dengan CBI ini, kelebihan dan kekurangannya apa sih, Bu Novi? Baik. Jadi kenapa wawancara ini sangat dianjurkan untuk dipakai adalah karena tadi saya di jalan sempat mendengarkan Pak Sumarwito bertanya kalau bahwa seringkali penilai itu istilahnya wawancara itu tergantung dari siapa penilainya gitu kan. Nah, ini adalah sebuah metode yang sangat sistematis Mas gitu ya. Jadi karena sistematis itu karena apa? Satu, harus ada pedomannya. Dua, terus kemudian ada bukan aturan ya, tetapi cara bertanyanya supaya kita mendapatkan informasi yang jelas yang bisa digunakan untuk memprediksikan kesuksesannya dia dalam bekerja. Sehingga kemudian itu tadi gitu loh, harus ada pedomannya gitu. Nah, itu terus ada pedomannya, terus kemudian ada pertanyaannya yang sistematis, terstruktur seperti itu gitu, supaya bisa memprediksikan kinerja, sehingga kemudian ini yang kalau saya katakan menjadi nilai positifnya karena memudahkan pewawancara untuk melakukannya gitu. Jadi tidak berdasarkan penilaian subjektifnya, karena gini kan, wawancara itu sebenarnya toolsnya itu enggak ada. Toolsnya itu ya pertanyaannya si pewawancara gitu kan. Kalau pertanyaannya salah, ya pasti jawabannya salah gitu kan Mas. Betul, gitu kayak sekolah gitu, soalnya salah ya pasti jawabannya salah gitu kan. Enggak bener lah, bukan salah gitu. Artinya jadi misleading. Sehingga kemudian itu tadi kelebihannya adalah memudahkan pewawancara yang meskipun dia tidak terbiasa wawancara tetapi pernah diberikan pembekalan ini, maka dia akan lebih mudah melakukannya. Gitu, karena dia lebih mudah melakukannya karena apa tadi itu sudah ada pakemnya, ada dasarnya, ada metode terstruktur caranya seperti apa. Kemudian ketika dapat jawaban ini dia harus kembali lagi kepada panduan yang dikatakan kamus kompetensinya seperti itu. Nah, ini yang membuat menjadi bagus gitu. Jadi memudahkan orang yang baru belajar atau orang yang tidak terbiasa mewawancara, sehingga tadi itu nilai objektifnya itu lebih tinggi. Kalau bahasanya kami di psikologi itu validitasnya itu lebih tinggi gitu. Jadi mengukur apa yang sebenarnya diukur gitu Mas. Jadi seringkali kan gini, pengalaman kita di masa lalu, pengalaman pewawancara maksud saya, itu seringkali menjadi tolok ukur jawaban tolok ukur penilaian terhadap jawaban pewawancara interviewee gitu kan. Nah, itu kan enggak fair Mas gitu loh, karena ya kalau pengalaman masa lalunya itu pas atau tepat gitu ya. Kalau terus dia dengan mempersepsikan dengan cara yang benar gitu. Kalau misalnya enggak kan jadinya keliru kan gitu Mas, gitu kan. Sehingga harus ada pedomannya. Jadi siapapun yang wawancara dia akan menggunakan pedoman itu sehingga kemudian lebih mudah untuk melakukannya, penilaiannya lebih objektif. Itu plusnya gitu. Validitasnya lebih tinggi. Karena validitasnya lebih tinggi, lebih bisa memprediksikan kesuksesan dia di dalam pekerjaan yang akan datang kayak gitu Mas. Nah, kalau mungkin kenapa tidak banyak orang menggunakannya? Satu mungkin tidak tahu, keduanya ribet itu karena sebenarnya nggak ribet, karena kalau kita tahu benefitnya kita akan belajar menggunakannya gitu loh Mas Aldi gitu. Gitu. Jadi ribet itu lebih karena tidak tahu, tapi ketika sudah tahu saya yakin pasti akan menggunakan ini, karena mau yang wawancara Mas Aldi, saya maupun Farah itu akan relatif sama gitu. Karena tadi gini,
ada daftar pertanyaan yang sebenarnya harus di-create, harus dibuat ketika kita akan melakukan wawancara terhadap si kandidat gitu ya. Jadi dari masing-masing kompetensi apa yang mau diungkap itu kita punya nih, itu tadi toolsnya itu ya pertanyaannya tadi, pertanyaannya apa yang kemudian pertanyaan ini kita tanyakan dengan kurang lebih ini yang sama gitu kan, konteksnya sama, kemudian mereka menjawab dengan panduan yang sama gitu. Jadi tadi itu sebenarnya kalau tahu caranya dan kemudian tahu manfaatnya, menurut saya mereka akan lebih suka menggunakan ini gitu loh Mas Aldi, kayak gitu. Dan karena hasilnya tadi loh Mas, karena hasilnya itu lebih akurat gitu. Ini saya kasih contoh ya, misalnya gini, ini yang paling sering terjadi kok, misalnya kamu nanti kalau di sini kerja terus punya atasanmu tuh apa namanya suka ngasih kerjaan apa namanya tambahan gitu, apa yang akan kamu lakukan gitu. Nah kalau Mas Aldi ditanya gitu, coba kita simulasi deh Mas. Mas Aldi jawabnya gimana? Ya nggak apa-apa, ya saya nggak siap apa-apa, saja gitu ya, siap saja. Tapi apakah itu kemudian menjamin bahwa Mas Aldi akan kemudian ketika dikasih kerjaan itu akan seperti itu? Kan masih tanda tanya besar, masih tanda tanya besar. Jadi bertanyanya baiknya gimana supaya kemudian kita tahu bahwa kemungkinan kalau dia dulu mau melakukan dengan cara seperti itu, dia yang akan datang dia akan melakukan dengan cara yang sama. Berarti pertanyaannya harus seperti apa? Pertanyaannya adalah ceritakan pengalaman kamu ketika misalnya kamu punya beban kerja yang berlebih atau punya pengalaman nggak dulu pernah dikasih atasan tugas-tugas ini gitu ya. Bisa atasan, bisa dosen, atau diminta melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang seharusnya harusnya kamu lakukan. Punya pengalaman gitu nggak gitu. Nah, ketika dia punya, kita akan tanya apa waktu itu, maksudnya pengalamannya apa, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya mungkin waktu jadi asisten dosen itu kan bisa jadi kayak gitu, atau ketika kerja juga sebenarnya ngasih tugas ini bukan atasan saya, tapi ini yang membuat saya jadi lebih lama adalah teman kerja saya, misalnya kayak gitu. Oh, kayak gitu situasinya. Apa yang kamu lakukan gitu kan. Nah, kita akan tanya gitu, dia akan jawab gitu. Ya sebenarnya saya merasa bahwa ini bukan pekerjaan saya, tetapi karena saya melihat bahwa pekerjaan saya ini juga akan lebih terbantu selesai lebih cepat karena tergantung dari pekerjaan dia, maka saya membantunya gitu. Apa yang kamu lakukan? Ya sudah, saya juga selain mengerjakan apa yang dia minta saya bantu kerjakan, saya juga meminta dia untuk lebih bekerjanya lebih sistematis. Kesulitan seperti apa, kamu nggak bisa ngatur deadline atau gimana kayak gitu. Nah, cara yang dia lakukan inilah yang kemudian kita evaluasi gitu loh Mas Aldi. Gitu. Jadi jadi begitu caranya gitu ya. Nah, kita nanyanya seperti itu. Terus prinsipnya itu sebenarnya sama, ada situasinya tadi ditanyakan, actionnya, dia melakukan apa gitu, yang bersangkutan melakukan apa dengan situasi yang tadi itu. Situasinya pasti sesuatu yang kita bikin itu kayak complicated gitu lah Mas, karena memang kita nanti akan menguji dia dengan kompetensi-kompetensi memang dibutuhkan di pekerjaannya, yang itu memang memerlukan semacam kayak ketangguhan lah, kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks kayak gitu. Nah, terus yang terakhir untuk memastikan itu tadi adalah resultnya apa gitu. Jadi dari apa yang kamu lakukan tadi gimana gitu. Ya oke, saya tetap membantu dia mengerjakan, tetapi waktunya tidak jadi lebih panjang, misalnya seperti itu. Dan dia sendiri ya tidak lebih panjang karena sebenarnya si teman saya ini juga sudah mulai benar kerjanya lah kayak gitu, lebih masuk ke rel kayak gitu. Atau dia misalnya dikasih tugas sama atasan, ya bagaimana cara dia menyelesaikannya kayak gitu kan. Nah itu saya menyelesaikannya artinya ya saya misalnya dikasih dari atasan, ya tergantung dia jawabnya seperti apa, ya saya terima karena ini adalah bagian dari proses belajar saya untuk memahami pekerjaan yang lebih luas. Karena ketika misalnya kenapa kamu melakukan, nah itu nanti kita juga perlu tanya. Jadi misalnya ya tetap saya kerjakan kayak Mas Aldi, ya iya tetap saya kerjakan, tapi kan itu probabilitasnya itu lebih melesetnya itu lebih tinggi kalau Mas Aldi menjawab seperti itu dengan dia menjawab seperti ditanya seperti yang saya tanyakan tadi kayak gitu Mas. Ya. Artinya yang berbasis kompetensi ini kemudian membuat atau menghindari jawaban-jawaban yang normatif ya. Betul. Ya, karena orang tahu kan, kalau lagi diwawancara maunya dipromosikan, maunya kelihatan bagus, maunya pasti diterima bekerja, pasti jawabannya normatif. Gitu. Nah itu tadi, jadi kita menanyakan apa yang biasa dia lakukan, karena
di sini kita ini salah satu yang kita yakini adalah past behavior, predict future behavior gitu Mas. Jadi apa yang sudah dilakukan orang di masa lalu untuk mencapai situasi kondisi dia saat sekarang, ini kemungkinan kalau dia masih akan lakukan, dia akan memprediksikan bahwa itu akan dia lakukan dan perilaku itulah yang kemudian kita prediksikan gitu Mas Aldi. Ya. Jadi apa yang harus dipersiapkan Pak kalau begitu sebagai seorang interviewer? Kalau untuk CBI ini pertama pasti kamus kompetensinya gitu ya. Nah kemudian dari kamus kompetensi ini nanti akan ada namanya KKJ gitu ya Bu Novi ya, kompetensi kebutuhan jabatan. Jadi setiap jabatan itu kan punya kompetensi tertentu gitu ya Mas Aldi. Nah itu. Nah dari sana sebelum kita melakukan interview seperti yang tadi diinformasikan Bu Novi, itu kita buat daftar pertanyaannya dulu. Misalkan ada 15 unit kompetensi gitu kan. Nah kita bikin 15 dulu, walaupun nantinya ketika kita menggunakan itu tidak semua kita tanyakan karena bisa jadi kan ketika orang menjawab itu ada beberapa kompetensi lain yang ikut nih ke jawaban sebelumnya seperti itu. Itu sih gitu. Ya. Nah, ya sama persiapan pewawancaranya Mas. Maksudnya pewawancaranya harus paham dulu caranya gitu. Tadi itu kan gini ya, itu tadi supaya cara bertanyanya itu loh Mas. Cara bertanyanya itu yang harus dia paham gitu. Ya, artinya kan kalau misalnya yang mendengarkan kita ini teman-teman HR begitu yang ada di perusahaan-perusahaan begitu. Ini bisa dilakukan secara internal ya. Mereka sendiri tim HR melakukan wawancara. Bisa kalau mereka tahu caranya. Ya kalau nggak tahu ya harus dididik atau dilatih ya. Ya. Yang latih siapa ya? Yang latih MSI kan. Oh gitu, ya wes. Kita berhenti di sini dulu ya. Jadi kata kuncinya kalau nggak mau ribet ya sudah serahin MSI dulu. Belajar bersama-sama supaya hasilnya bagus. Kalau nanti sudah expert ya nggak apa-apa MSI. Nggak usah MSI lagi, tapi di awal-awal MSI lah yang akan membantu. Betul Mas. Gitu ya. Oke, baik kita ke iklan dulu ya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih membahas tentang wawancara berbasis kompetensi dan narasumbernya sudah lengkap, ada Bu Novi dan juga Farah ya. Oke, kemudian saya ke teman-teman atau sahabat-sahabat Merkuri yang sudah masuk ini. Yang pertama Ibu Leni. Selamat pagi Bu Leni, terima kasih sudah mampir. Apa kabar? Dalam wawancara kompetensi, hal apa yang biasanya membuat kandidat bisa gugur dan tidak lolos? Apakah ini wawancara kompetensi ini bisa menggugurkan dan tidak meloloskan, Bu Novi? Iya, jadi karena bisa, ini kan metode seleksi kan Mas. Wawancara ini kan metode seleksi yang kemudian hasilnya adalah tadi itu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Farah, ada setiap jabatan kita punya acuan kompetensinya apa yang dibutuhkan dan di level berapa gitu ya. Di level berapa itu maksudnya kalau levelnya dia jabatannya makin tinggi, maka level kompetensinya harus makin tinggi. Kalau level kompetensi yang makin tinggi itu artinya makin kompleks lah kayak gitu loh yang dibutuhkan. Jadi kita nanti dari hasil dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita identifikasi kita mengatakannya evidence, jadi bukti-bukti perilakunya itu loh. Jadi makanya kita nanyanya kayak yang tadi itu loh Mas, kayak saya tanya tadi gitu. Betul. Jadi ini ada evidence-nya, ini benar nih, positif, ini gini. Kalau ternyata misalnya jawabannya tidak menunjukkan seperti yang ada tadi itu yang dibutuhkan di kompetensi itu, berarti kan nilainya yang misalnya syaratnya 4, ternyata dia hanya memenuhi yang hanya di level 2. Kayak gitu. Itu yang membuat mereka dia tidak lolos atau tidak sesuai kayak gitulah. Kadang kan kita kalau promosi lebih ke sana ya. Jadi dia kurang sesuai untuk bidang-bidang tertentu, misalnya seperti itu. Iya. Gitu ya. Mau menambahin? Oke, jadi kalau mau menjalankan CBI ini untuk yang diwawancara gitu ya Mas ya, berarti memang harus mempersiapkan diri dengan baik. Bukan berarti yang dijawab itu yang tidak pernah dilakukan gitu ya. Justru ketika ditanya itu diinformasikan hal-hal terbaik yang pernah
dilakukan. Ojo ngarang-ngarang lah Betul, pokoknya. Kalau karena semakin ngarang, semakin semakin kelihatan. kelihatan. Loh, kan pernah saya bahas itu loh Mas. Makanya pertanyaannya adalah yang pernah dia lakukan, aku pernah punya pengalaman ini gitu. Ketika dia bercerita itu, kita sebenarnya bisa melihat pupil matanya dia kemana gitu loh. Ketika kemudian sebagian besar tadi yang lalu saya pernah cerita pupil matanya ke kanan, nah itu dia si pewawancara harus hati-hati karena bisa jadi dia tidak sedang bercerita apa yang pernah dia lakukan. Ya, dia sedang mengarang gitu. Iya, dia Saya kalau ngobrol sama Nila sekarang tak liatin terus pupilnya. Di tengah terus gitu dia, berarti dia step gitu. Ya, oke, itu ya untuk Bu Leni dan kemudian Mbak Lisa. Apakah wawancara berbasis kompetensi bisa dilakukan hanya oleh tim HR yang dimiliki perusahaan? Tadi sudah terjawab, ya. Silakan MSI terbuka untuk ini Mbak Lisa ya. Berarti pertanyaan saya sama loh sama Mbak Lisa ya, yang masuk belakangan. Dan silakan 081 340 5557 Iya, ya. waduh, Luar sudah orang biasa. jadi MSI. Saya ini Hafal nomor saktinya. humas tidak dibayar. Oh iya, Mas ya dibayar. Ya, oke, Mbak Lisa itu ya bisa dilakukan oleh tim HR sendiri. Tapi tadi jawaban Bu Novi memang ya ribet dan extraordinary lah ya. Ya, istilahnya. extraordinary. Tapi kalau sudah tahu caranya enggak Kalau lah. sudah tahu caranya enggak. Nah, bagaimana untuk tahu caranya? Silakan 081 0811 340 5557. Iya, betul. Ini nomor sakti untuk bisa Anda tahu semuanya tentang sumber daya manusia ya. Pak Hanif, apa sih alat ukurnya dalam wawancara berbasis kompetensi ini yang bisa dipersiapkan? Mungkin ini lagi-lagi untuk interviewnya ya. Apa? Alatnya itu Alat adalah daftar pertanyaannya Daftar itu. pertanyaan, iya kan? Jadi kalau Seperti wawancara itu ya itu tadi alatnya nggak ada alat apa nyogro orang itu. Ini bukan swab ini. Alatnya Iya. adalah pertanyaannya pewawancara dan kita mestinya punya kertas kerja. Jadi kertas kerja yang tadi itu untuk memudahkan kita mengidentifikasi jawaban dari kandidat. Jadi kertas kerjanya itu misalnya pertanyaan tentang apa gitu kan. Ini kita sudah tahu nih bahwa pertanyaan tentang ini tadi adalah menguji tentang endurance-nya gitu ya atau resilience-nya dia, ketahanannya dia terhadap stres atau ketangguhannya kayak gitu. Nah, jawabannya dia kalau tadi yang kita tanya situasinya kita tuliskan di sini. Apa tadi? Oh, mengerjakan sesuatu yang bukan apa porsinya dia. Gitu. Lalu yang kedua dia melakukan apa itu ditulis gitu. Jadi ada 3 kotak lah gampangannya kayak gitu. Kayak itu kertas kerjanya kita. Di situ oh dia melakukan apa tulis itu semua. Karena apa? Kalau nggak ditulis kita ini kan mau wawancara dalam satu wawancara itu kompetensinya itu banyak. Kedua yang diwawancara nggak lebih dari 1, lebih dari bisa sehari lebih dari 5 kalau dalam waktu-waktu yang tertentu. Sehingga itu tadi catatan itu perlu mutlak. Kalau enggak dicatat ya direkam. Karena kalau enggak nanti itu jawabannya Mas Al diketukar sama jawaban saya lain, gitu. Jawaban oke. saya ketukar sama jawaban Farah kayak gitu. Sehingga kita harus mencatat itu untuk kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Lalu plus resultnya tadi juga harus ditulis. Nah dari sana nanti biasanya di kotaknya kita kan tahu misalnya resilience-nya itu dibutuhkannya di level 3 misalnya. Ternyata dari jawaban-jawabannya ini apakah sudah sesuai dengan itu tadi level 3 itu apa saja yang harus muncul? Oh belum, masih di level 2 jadi kita tulis 2. Nah gitu, jadi itu alat kerjanya. Sehingga nanti ketika ngerekap dari masing-masing kompetensi kita langsung bisa menilai. Yang misalnya yang standarnya itu kasih diarsir kayak gitu. Nah yang realisasinya dia itu nanti dicentang gitu ya pakai V kayak gitu ya, titik maka gitulah. Nah dari situ kemudian kita ngelihat nih ada gap atau enggak gitu. Gapnya lebih atau mungkin gapnya banyak kurangnya kayak gitu. Oke, baik itu. Farah cukup ya? Cukup Oh. lengkap sekali. Farah enak sekarang enteng. Makanya tadi nanya, belum jam berapa datangnya ya begitu. Saya mantau dari jalan. Iya. Tadi kudu bengok aja saya. Pengen bergabung ya Bu ya. Udah pengen bergabung ya. Iya. Oke, kemudian ada itu Pak Hanif ya. Kemudian ada Mbak Putri, apa yang harus dimiliki tim HR agar bisa mencapai tujuan dalam rekrutmen karyawan?
saya ke Farah deh ini, gampang nih. Gampang enggak? Apa yang harus dimiliki oleh tim HR? Mungkin ini maksudnya Mbak Putri ini mungkin tidak hanya yang wawancara berbasis kompetensi, tapi soal rekrutmen ya. Lebih rekrutmen ya. Ya, apa yang harus dimiliki tim HR supaya kalau ngerekrut itu dapat karyawan yang oke gitu kira-kira ya. Iya, oke. Berarti umum ya Mas terkait dengan rekrutmen dan seleksi. Kalau sebagai HR yang memang harus diketahui pertama sebelum kita merekrut gitu ya, kita tahu dulu kebutuhannya apa gitu. Misalkan butuh security gitu kan. Nah, security-nya ini dibutuhkan yang seperti apa? Misalkan dia nanti jaga pabrik gitu ya atau jaga bank. Itu kan beda Mas sudah. Untuk kebutuhannya. Jadi dasarnya adalah job desk-nya dulu. Kita tahu job desk-nya, dari sana kita tahu gambaran kerjanya, baru kemudian aspek-aspek apa yang ingin digali. Nah, ketika sudah tahu aspek-aspek apa yang sudah digali dari rekrutmen seleksi gitu ya. Nah, itu kita tentukan tools-nya apa aja gitu. Bisa misalkan ada psikotes, ada tes bidang gitu ya, atau TPA misalkan atau alat-alat lain. Nah, setelah itu baru kita runningkan, dilengkapinya biasanya sama interview. Begitu, dikonfirmasi melalui interview, kemudian kita runningkan gitu. Jadi harus tahu dulu jabatannya seperti apa sih kebutuhan dari perusahaan. Kalau misalkan benar-benar nggak tahu gitu ya, bisa tanya ke mungkin masih ada pemegang jabatan yang sama gitu, bisa nanya ke sana gitu ya. Kalau nggak gitu ya dari job desk itu kita baca gitu. Itu jadi harus kebutuhannya tahu. seperti apa. Betul. Sehingga ketika merekrut karyawan ya disesuaikan dengan kebutuhan itu. Bu Novi mau menambahkan? Tadi kan pertanyaannya rekrutmen ya. Saya concernnya ke karena merekrut itu sebenarnya kita bicara tentang resource-nya gitu kan. Nah, untuk mendapatkan resource yang tadi siap untuk diseleksi, tadi itu bahwa selayaknya kita perusahaan punya bank data gitu ya. Jadi mungkin secara berkala bisa punya kebutuhan-kebutuhan yang sering dicari itu kita posting, nggak tahu di mana, mau pakai di medsosnya dia lah atau apalah kayak gitulah. Pokoknya dia itu tadi punya bank data. Lalu yang kedua harus punya relasi, tentunya relasi dengan instansi-instansi terkait, jadi dengan perguruan tinggi, dengan Disnaker, dengan BLK yang kayak gitu-gitu. Karena itu memudahkan untuk cari-cari kalau yang dibutuhkan itu fresh graduate kayak gitu. Atau bisa juga ini yang misalnya kita mau carinya yang levelnya lebih tinggi ya, kita harus si pengelola HR ini harus mau masuk di komunitas, karena kalau di komunitas itu sebenarnya di situ itu adalah sumber gitu ya. Jadi orang-orang orang-orang yang sebenarnya kita butuhkan itu ada di sana. Tinggal kalau kita tahu orang yang di sana bagus, nah kita bisa approach secara personal. Biasanya kalau ini sudah yang levelnya lebih tinggi kayak gitu, Mas Aldi. Jadi kayak ini kemarin saya pengalaman di Cirebon itu, karena kita di Surabaya, kita mau kerjanya di Cirebon, sementara itu ada tenaga-tenaga yang kita butuhkan di sana gitu. Nah, itu kita harus kerjasama dengan itu tadi instansi-instansi. Jadi kemarin kita hubungan dengan Disnaker dan sebagainya. Terus, nah di sana kampus itu kan juga nggak ada kampus yang mungkin yang agak ini ya, yang sering kali kita familiar nggak ada kan gitu ya. Jadi mungkin kampusnya kampus lokal gitu. Jadi kemarin kita juga agak kesulitan sih untuk nge-touch kampus-kampusnya, karena kampus-kampusnya juga bukan yang perguruan tinggi negeri yang kita sering dengar kayak gitu loh, Mas Aldi gitu. Dan karena di sana di Jawa Barat, di sini kita di Jawa Timur gitu. Jadi waktu di sana saya lihat, gubernurnya sudah ini ya, Pak siapa namanya? Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil ya, di sini saya lihat ya Bu Kofifa. Udah beda provinsi jauh. Iya, udah ternyata udah dodennya udah jauh ya ke Cirebon. Oke, ini ada Pak Eko. Tadi disebutkan kalau si pewawancara bisa menanyakan hal-hal yang pernah dilakukan oleh si pelamar di tempat kerja sebelumnya. Bagaimana kalau si pelamarnya fresh graduate, apa yang harus dilakukan si pelamar agar bisa lolos? Tadi sih awal-awal kita sudah diskusi ya, Far ya. Biasanya Pak Eko kalau untuk yang fresh graduate nggak perlu pakai CBI ya. Karena entry level nggak perlu itu ya, tapi monggo silakan. Sebenarnya bisa aja Mas, karena sebenarnya yang ditanya itu kompetensi itu kan sebenarnya ada dua, ada kompetensi yang soft, ada yang hard kompetensi gitu kan. Kalau yang ditanya hard kompetensi mungkin dia nggak bisa jawab karena
dia belum banyak. punya pengalaman di pekerjaannya. Tapi kalau yang ditanya soft kompetensi pasti bisa jawab. Gitu. Karena soft kompetensi itu sebenarnya melekat ke diri kita gitu, yang mungkin sekarang belum kita namai sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan, kerja, namanya gitu ya. misalnya integritas lah, yang kerjasama, yang itu sebenarnya ada di tempat kita, ada di kita, tinggal nanti apa yang kita ceritakan, pengalaman kita itu yang akan dikoding sebagai apa itu tadi kan, sebagai kompetensi tertentu gitu kan Mas Aldi. Okay. Jadi sebenarnya bisa Pak dengan menanyakan misalnya ya ketika kamu kuliah gitu, mungkin dia nyambi sambil kerja, sambil ngelesi, kegiatannya di kampus itu dia bisa ceritakan kegiatannya dia di lingkungan sosial gitu kan. Terus kemudian juga peran dia di dalam keluarga kayak gitu. Itu bisa saja menjadi sesuatu yang kemudian menjadi jawaban buat kita dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kayak gitu Mas. Tinggal kita nanti mengkodingnya itu menjadi kompetensi apa gitu. Ya. Dan untuk si pelamar sendiri ya silakan persiapkan diri sebaik mungkin, ceritakan jual diri Anda dalam tanda petik ya, jual diri Anda secara positif. Betul. Jadi kalau misalnya ini kan kita memang bicaranya dari sisi pengelola SDM, tapi kalau misalnya saat ini ada orang yang sebagai job hunter gitu ya, yang lagi cari kerjaan, itu tadi ketika Anda mau wawancara, carilah success story yang Anda miliki di berbagai bidang. Itu pokoknya siapin gitu. Karena kadang wawancara itu jangan hanya berangkat dengan kepala kosong. Kepala kosong itu maksudnya tidak dengan persiapan gitu loh Mas gitu. Ini guyonan teman-teman tuh kepalaku kopong gitu. Masa di Cirebon gak sampai setahun habis kopong. Ya, kepalanya Siapa kopong. gubernurnya Jawa Barat siapa? Ya itu kopong tadi. Ingat wajahnya, mungkin orangnya namanya siapa? Kopong itu tadi. Gubernurnya Jawa Barat itu Kofifa Indar Kamil ya. Bancai. Didengar Bu Kofifa loh. Wah, teman kita kok itu. Iya. Oke, baik. Kita sudah di bagian akhir. Far, closing statement untuk topik kita hari ini apa, Far? Untuk CBI bagi praktisi HR tentunya ini adalah sebuah metode gitu ya, dan dengan pendekatan yang komprehensif, jadi bisa digunakan. Kalau yang belum tahu ya silakan mulai dipelajari gitu, karena ini hasilnya lebih dari tes potensi gitu ya Bu ya, gitu, lebih komprehensif dari tes potensi. Ya, gitu. Sudah umpannya udah diberi oleh Farah. Silakan di smash oleh Bu Novi. Silakan dipelajari CBI ini karena ini penting gitu. Nah, cara mempelajarinya, monggo silakan. Cara mempelajarinya, dan bukan hanya penting tetapi hasilnya itu 3 kali lebih akurat dibandingkan dengan wawancara konvensional. Seperti itu. Dan karena itu menurut saya kompetensi ini harus segera dimiliki, karena banyak sekali sekarang kompetensi-kompetensi baru yang soft kompetensi yang nantinya sebenarnya kita bisa dapatkan dari kita melakukan wawancara ini gitu. Dan kalau mau belajar silakan bisa kontak ke MSI 0811 340 5557. Loh, kok contoh nomor saya? Loh iya, nomornya siapa sebenarnya ini ya? Itu nomornya yang ngomong loh. Ya, 0811 340 5557. Baik. Bu Novi, ada kegiatan apa MSI? Kegiatannya adalah kalau yang webinar kita sedang off sedang gitu off ya, dulu sedang ya. off. Terus kemudian kalau pelatihan dan sertifikasi yang SDM kita jalan di Agustus Mas. Agustus ya. Ya, MSDM ada, PR ada, tanggalnya sekretaris ada. TOT juga TOD ada. Gitu. Gitu. Jadi banyak banget pelatihan yang publik gitu yang masih open, jadi silakan langsung dihubungi aja gitu. Kalau webinar memang kita lagi meramu nih Mas gitu, lagi untuk next seriesnya apa gitu. Baik. Dan juga ada ini ya Bu ya, nanti nextnya ada workshop untuk knowledge management. Oh, ada workshopnya juga ya. Yang kemarin antusiasnya luar biasa Oke. kemarin. Baik, sukses selalu untuk Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Terima kasih Bu Novi, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat Ya, semuanya. Farah juga, thank you ya. Oke, baik, sahabat Merkuri, sampai di sini terima kasih banyak. Anda sudah bersama kami di perbincangan yang sangat banyak manfaatnya untuk Anda terkait dengan wawancara berbasis kompetensi. Ya, selamat menonton di YouTube. Jangan lupa untuk akun YouTube-nya Merkuri di subscribe, like, komen ya. Dan saya Aldi pamit. Kita ketemu di perbincangan selanjutnya. Sampai jumpa.